Nah, di sini kalian harus menggambar grafik fungsi kuadrat untuk fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8 ya. Ini bagaimana cara menggambarnya? Langkah pertama kita akan menentukan tadi titik potong di sumbu x ya. Kita harus menentukan titik potong. Ini kelihatan nggak tulisannya? Atau kurang tebal? Kelihatan Kurang, nggak? Pak. Kurang tebal? Kurang, Pak. Oke, sebentar. Saya ganti tulisannya biar agak tebal. Oke, coba saya ulangi. Nah, ini bagaimana nih? Pas? Pas. Oke, titik potong sumbu X ya. Berarti X. kita jadikan nilai Y-nya itu sama dengan 0. Mana yang menjadi nilai Y? Nilai Y itu ini. Ya, jadi kalau di soal fx, maka di sini fx itu sama dengan Y sama dengan 0. Jadi kita punya Y sama dengan fx sama dengan 0 ya. Nah, kita masukkan ke fungsi kuadratnya. Jadi kita punya x kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 0. Nah, bentuk ini sama seperti bentuk persamaan kuadrat ya. Di mana kalian bisa mencari nilai x-nya itu dengan metode pemfaktoran atau melengkapkan kuadrat sempurna. Tapi untuk soal ini saya rasa lebih mudah dengan metode pemfaktoran. Jadi kita faktorkan. Kita jadikan 2 dengan pemisah tanda kurung. Yang ini ada x, yang ini ada x. Kita harus cari dua bilangan kalau dia dikalikan hasilnya negatif 8. Kira-kira angka berapa? 4. Oh bener kan? Negatif Ya. 4 plus. Negatif 4 dengan Positif positif 2. 2. Negatif 4 kali positif 2 hasilnya? Negatif 8. Negatif 8 ya. Negatif 4 tambah 2. 6. Negatif Negatif 4 tambah 2. Negatif 2. Negatif 2 ya. Oke. Negatif. Betul? Negatif 2 betul? Ya, Nah, betul. sudah sesuai ya. Kita pisahkan jadi X kurang 4 sama dengan 0 atau X kurang tambah 2 sama dengan 0. Nah, kita butuh X saja, maka 4-nya pindah jadi positif atau kita punya X sama dengan negatif 2. 2. Nah, ini X-nya ini akan menjadi dua titik yang akan membantu dalam pembuatan grafik fungsi nanti. Jadi kita peroleh X yang pertama negatifnya dulu yang kita tulis. Ya. Negatif 2, karena Y-nya 0 berarti negatif 2,0. Ini titik koordinat yang pertama. Dengan koordinat yang kedua ada di 4,0. Ya. Ini 0 ini karena di sini kita buat titik Y-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi kita peroleh X-nya ada 4 dan negatif 2. Jadi ini titik koordinatnya. Di sana di file yang saya berikan ada dapat koordinat 4,0 dan negatif 2,0. Tapi kalian boleh juga menulis angka negatifnya dulu. Ini yang paling kecil. Negatif 2,0 dengan 4,0. Itu langkah pertama. Sampai sini bisa? Bisa nggak untuk langkah pertama? Atau bingung? Bisa. Lanjut ya. Yang kedua,
kita akan menentukan titik potong tipot untuk sumbu Y. Berarti di sini kita jadikan X-nya sama dengan 0. Nah, kalau ini gampang sekali. Kalian tinggal substitusikan X-nya ke sini semuanya. Kalian substitusikan, berarti kita punya Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. Y sama dengan, karena X-nya jadi 0, berarti di sini 0 kuadrat kurang 2 kali 0 kurang 8 ya. Ya. Y sama dengan ini 0, berarti sisa negatif 8. 8. Nah, maka tipot untuk koordinatnya itu ada di 0, negatif 8. Ya, ini koordinat untuk sumbu Y. Nah, jadi kita punya titik potong di sumbu X-nya itu negatif 2,0 dengan 4,0. Kemudian titik potong di sumbu Y-nya kita peroleh Y sama dengan negatif 8. Jadi kita peroleh titik 0, negatif 8. Kemudian, nah setelah itu kita harus menentukan apa? Titik puncak ya. Titik puncak. Oke, saya agak ke bawahkan dulu. Nah, ini titik puncak agak panjang nih. Langkah ketiga, kalian harus menemukan titik puncak. Nah, titik puncaknya ada 2. Ya, nanti untuk X-nya tadi itu menggunakan rumus min B/2A. Kemudian Y-nya itu kalian gunakan rumus B kuadrat min 4C per min 4A. Itu enggak? Nah, di sini kalian harus menentukan dulu titik di X-nya. Berarti kita informasinya untuk, ya boleh di dulu sebentar. Oke, untuk X-nya kita masukkan di sini informasi koefisien B. Koefisien B tadi sesuai dengan soal itu adalah negatif 2 per 2 kalikan dengan A-nya itu 1 ya, berarti 2 kali 1. Nah, karena ini negatif dengan negatif itu jadi positif. 2 dengan 2 itu jadi 1, berarti kita peroleh X-nya sama dengan 1. Dan untuk Y-nya kita masukkan B-nya itu negatif 2 dikuadratkan dikurangi 4 kali 1 kali negatif 8 per negatif 4 karena A-nya 1 ya. Negatif 2 kuadrat itu jadi positif 4. Ini negatif kali negatif jadi positif. 4 kali 1 4 kali 8 32 per 4. Jadi kita peroleh, negatif ya. Ini 36 per negatif 4. Positif bagi negatif pasti hasilnya negatif, ada 9. Jadi kita peroleh titik puncaknya itu, ada di 1, negatif 9. Gitu. Dan nanti sumbu simetrinya di sini. Ini jadi sumbu simetri. Ya, sumbu simetri itu artinya antara area kiri dengan kanan, tengah-tengahnya ada di mana? Yaitu ada di X sama dengan 1. Bagaimana untuk proses perhitungannya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan ke grafiknya. Ini saya perkecil dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu?
Atau sampai sini bisa mengikuti? Bagaimana? Itu pakai yang titik puncak, yang X-nya. Kalau bisa dicoret, boleh dicoret itu teh. Bisa, boleh. Ini yang di sini saya coret ya. Ini bisa dicoret itu artinya dibagi ya. Saya biar gampang aja coret aja gitu. Ini kan juga ini negatif dengan negatif karena sama. Ya kalian bisa coret jadi positif ini sebetulnya. Itu. Tapi kalau dia angkanya berbeda, di sini 3, di sini 2, nggak bisa langsung dicoret. Ada lagi? Kalau buat titik potong sumbu X yang Y-nya sama dengan 0 itu teh pakai cara pemfaktoran aja gitu, nggak bisa pakai cara yang lain, Pak. Kalian boleh misalnya menggunakan yang melengkapkan kuadrat sempurna. Oh, yang mau. Karena kan sebetulnya untuk menentukan titik potong sumbu X ini kalian gunakan metode pada materi mencari akar-akar persamaan kuadrat. Ya, makanya kemarin kita sebelum masuk ke fungsi kita belajar dulu persamaan kuadrat ya. Nah, di sana ada beberapa metode yang bisa kalian pergunakan. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita menggambar grafiknya nih. Ada tidak? Bisa kita lanjutkan? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan menggambar grafiknya ya. Nah, di sini agak ribet sekali menggambar grafik kalau kita manual. Saya gambarnya di sini di samping. Oke, kita gambarkan dulu. Seperti yang pertama yang harus kalian gambarkan itu adalah bidang kartesius. Ini sumbu X-nya, kemudian ini sumbu Y-nya. Ya. Oke, untuk bidang kartesiusnya ini kalian bebas mau sebesar apa terserah. Nah, kemudian dalam menggambar bidang kartesius, ingat jarak antar titik jaraknya harus sama. Jadi nanti kalau menggunakan penggaris, misalkan kalian dari titik 0 ke angka 1 mau jaraknya 1 cm silahkan. Setengah senti silahkan, itu terserah kalian kalau menggambar di buku catatan biasa ya. Gitu. Ini saya karena tidak melihat ukurannya, jadi mohon maaf sekali nanti kalau gambarnya tidak begitu rapi. 6. Oke, kemudian ini yang negatifnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, cukup. Kemudian ini yang positifnya, positif 1, 2, ini negatif 1, negatif 2,
Oke, menggambar koordinat kartesius bisa kan? Nggak ada masalah kan Bisa. dalam menggambar koordinat kartesius? Tidak, Pak. Oke, Tidak, bagus. Pak. Jadi ini mohon maaf sekali kalau gambarnya kurang rapi karena saya nggak mengukur ini titik-titiknya. Nah, kita akan masukkan informasi-informasi. Yang pertama titik potong pada sumbu X ya. Kita punya koordinat negatif 2,0 dengan 4,0. Di sini saya akan pergunakan tinta warna hijau. Merah saja deh. Merah. Oke, biar besar. Kita punya titik koordinat di negatif 2,0 berarti X-nya negatif 2 dan Y-nya 0 ada di sini. Kemudian satunya lagi 4,0 berarti ada di sini. Nah, itu untuk titik potong pada sumbu X. Dan kita juga punya titik potong pada sumbu Y itu ada di 0,-8 berarti di bawah di sini. Ini titiknya. Nah, itu informasinya. Kemudian kita punya sumbu simetrinya itu ada di X sama dengan 1. Ini simetrinya itu ada di X sama dengan 1, berarti di sini. Oke. Nah, kalian untuk menggambarnya nanti ketika sumbu simetri boleh dengan warna yang berbeda ya, jangan sampai dengan warna yang sama. Atau boleh dengan garis putus-putus. Nah, ini terus ditarik sampai ke bawah karena ini sumbu simetri. Kemudian kita punya titik puncaknya itu di negatif 1, 1,-9 ya. Ya. Berarti agak ke bawah. Di sini ya, kurang lebih di sini. Karena saya tidak mengukur, nanti kalian harus rapi menggambarnya. Nah, ini sudah informasinya kita sudah masukkan. Tadi ada titik potong X, ada 2. Kemudian titik potong di Y. Dan titik puncak, dan yang warna hijau itu adalah sumbu simetrinya. Bisa sampai sini meletakkan titik-titiknya? Bisa nggak nih? Bisa, Pak. Oke, nah setelah itu karena grafik fungsi itu berbentuk parabola, kalian jangan langsung tarik menggunakan penggaris, jadi tarik lurus membentuk sudut. Tapi kalau parabola itu ada lengkungan-lengkungan ya. Jadi kita tariknya ini agak melengkung, harus menyentuh ke sini. Kemudian ini ke sini. Ini ke sini. Ke sini. Kemudian ini kalian tarik ke atas ya, karena ini masih ada sebetulnya. Nah, jadi bentuknya itu dia terbuka ke atas dengan titik puncaknya ada di bawah sebelah kanan. Ini kurang lebih seperti ini. Nanti kalau kalian menggambar di buku harus rapi ya. Jangan-jangan seperti ini nih. Oke, bagaimana cara menggambar grafik fungsi? Bisa? Bagaimana? Ada yang merasa kesulitan? Gimana? Silakan yang mau bertanya.
Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, Tidak, Pak. bisa ya. Nah, ini Bisa. kayaknya masih ada waktu. Saya mau memperlihatkan bagaimana cara membuat grafik fungsi kalau menggunakan aplikasi. Ya, ini nanti kita lihat apakah bentuknya sama atau tidak. Nah ini nanti saya share juga ya aplikasinya seperti minggu kemarin, tapi untuk minggu depan aja sih, untuk tugas minggu depan. Oke, nah ini blank page-nya. Nah, kalau menggunakan aplikasi, aplikasinya itu kalian bisa download kalau di HP. Bisa juga membuka di web geogebra.org. Ya, jadi pilihannya boleh menggunakan aplikasi di web atau boleh menggunakan aplikasi yang kalian download di Play Store. Nanti ada di sana GeoGebra, itu nama aplikasinya. Nah, kalau menggunakan aplikasi, nah ini di sini kalian tinggal mengetikkan soalnya saja. Tadi soalnya apa? Coba bisa disebutkan? X kuadrat Ya. Jadi X min kuadrat 4X. itu, sorry ini penulisannya begini ya. Bentar, Pak. X kuadrat Min 2X. min 2X terus Min 8. min 8. Oke, keluar sudah hasilnya. Nah, ini tanpa harus kalian menghitung. Dia titik puncaknya nih, kalau ini gambarnya kalau titik-titiknya ada, titik puncaknya ada di negatif 9, 1,-9. Kemudian betul ya? 1,-9. Betul. Kemudian simetrinya Ya, ada betul. di 1, betul? Ini simetrinya. Betul. Kemudian titik potong di Y-nya itu 0,-8. Betul. Oke, kemudian di X-nya ada negatif 2,0 dan 4,0. Ya, betul, Pak. Oke, jadi kalau saya perlihatkan seluruhnya, ini begini. Jadi kalian tinggal mengetikkan di sini. Nanti saya berikan link untuk yang ini, biar nanti kalian bisa coba-coba menuliskan. Nah, kalau misalkan di HP, ini kan di sini penulisan kuadratnya ya, yang harus kalian perhatikan penulisan kuadrat ini bisa menggunakan yang tanda kayak apa ya, sudut tapi Pi begitu. kebalik. Nah, V kebalik. Ya. Jadi X kemudian V kebalik baru angka 2 nanti dia otomatis akan menjadi kuadrat. Ya, akan menjadi pangkat. Oh, iya. Mau dia pangkat 2, pangkat 3, penulisannya kalau menggunakan HP itu gunakanlah pi terbalik setelah huruf dan sebelum angka yang mau dijadikan pangkatnya. Gitu. Nah, ini di sini kalian bisa mengotak-atik juga. Misalkan ini X-nya jadi 2. Kemudian ini di sini kalian boleh, Pak, saya pengennya plus. Ini plus ya. Tadi kan min ya. Nah, jadi mana nih hilang gambar grafiknya? Ke atas dia, kan? Pak, saya pengen salah satunya negatif. Angkanya ganti, mau jadi yang besar, mana enggak? Nah, ini nggak tahu tuh gambarnya kemana nih? Nah, tuh kan? Ini hebatnya menggunakan aplikasi ya. Nah, jadi kalian harus bisa bagaimana caranya menghitung manual dan bagaimana caranya menggunakan aplikasi. Karena untuk persamaan dan fungsi kuadrat ini bisa kalian gunakan ketika kalian nanti kerja. Gitu. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah cukup? Waktu kita masih ada, bentar lagi ternyata nih, udah ada pemberitahuan, 10 menitan lagi.
Silahkan sebelum saya tutup kalau ada yang mau disampaikan. Dari siapa aja sini yang ikut hari ini? Juwita, Hesti, Leni, Kelvin, Marika, Presti. Ini satu kelas semua ya? Atau beda kelas? Satu kelas. Satu kelas, Pak. Satu kelas ya, bagus. AK2 ya? Ya. Iya. AK2, oke, sip.